Saya mulai rekam ya, Bismillah ya Bapak ya. Yang mana Jadi Ustaz? Yang ini baru cerita timelinenya. Jadi timeline awal kan tadi ada cerita awal nih. Kalau tadi kan di depan langsung cerita ending ya. Nah ibu tadi bilang mau cerita awalnya. Di SMP. Nah SMP itu gimana? SMP itu waktu tahun 2017 Ya, tempat pulang kampung ke Padang. Ke Padang. Aslinya orang mana sih? Padang. Ke Padang. Ibu yang Padang. Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi ipar Mahfud itu orang Padang. Oh iya, Mahfud tuh orang Padang ya? Bukan, orang Jawa. Iparnya orang Iparnya. Padang. Oh iya iya iya. Suami iparnya. kakaknya orang Padang. Ya, baik baik. Terus setelah pulang dari Padang itu kan udah naik kelas 8. Heeh. Kita tuh udah mulai emosinya nggak stabil. SMP itu pada saat puber tuh wajar sih. Nah, Terus tapi dari kelas 8 itu memang kalau ada masalah jadinya potong rambut terus. setiap ada masalah potong Iya, rambut. Setiap lagi berantem atau gimana selalu potong Oh, rambut. yang sedih keras Pak. Jadi dia tuh ngamuk. Iya, kayak ngamuk Iya, potong gitu rambut Iya, sendiri. rambut. Acak-acak Kadang gitu. acak. Jadi udah 8 tahunan sampai 7 tahun ini udah nggak pernah panjang rambutnya. Jadi setiap ada masalah selalu potong rambut. Sekarang pun juga lagi nggak panjang rambut. Tapi nggak sampai ngelukain diri ya. Pernah. Di pas usia Jadi, berapa? Dulu waktu pas terakhir ngelukain diri, kalau yang 2022 pernah ngelukain diri, pernah minum air sabun, Sabun pernah sama sama Air sabun diminum. Iya. sama Itu usia air berapa? Kelas 12 SMA, 3 SMA. 3 SMA. Iya. Jadi kalau di SMP hanya gunting-gunting rambut. Gunting rambut, tapi pernah coba bunuh diri. Apa Pak itu kalau dia ngamuk tuh dia nyari pisau, terus nyari gunting, Waduh. terus ininya pernah kena pisau Oh, pernah baru begini? Iya. Wah. Terus apa Pak ngamuk itu semuanya nggak terkendali gitu Pak, pintu yang kaca gitu dipecahin. Nah pada saat kejadian gitu, terus kan ada Eras akhirnya sadar. Nah itu pas ditanya itu sadar nggak sih ngelakuin itu? Gimana ya? Tahu lagi marah, cuman kayak Nggak terkontrol. iya. Tapi kami semuanya dimusuhin Pak, nggak mau ditegur, marah kami dimarahin. Yang ibu lihat matanya berubah nggak? Biasa aja kan melotot. Itu apa ya? Mukanya Kosong kadang Pak. Kadang-kadang kayak dia kurang Nggak darah ke itu depan gimana gitu ya? ya? Kayak orang kurang darah kayak sakit gitu Pak. Pucat. Iya, pucat. Terus kadang saya beliin sangobion apa biar dia tuh nggak pucat. Tapi lama-lama mau kuliah juga gitu Pak. Kita nggak boleh daftar di UGF. Marah-marah tuh Pak. Kipas semuanya isi lemari dikeluarin. Semuanya dihancurin, apa-apa tuh yang dapat teriak-teriak. Saya malu ya Pak ya. Malam-malam teriak-teriak gitu Pak. Terus kami ini semuanya dilawan Pak. Sampai kata-katanya juga sopan gitu. Nah itu pada situ sadar atau tidak sadar? Kapan sadarnya? Kapan mulai hilang kesadaran gitu maksud saya? Mulai hilang kesadaran tuh pas udah berhari-hari. Iya. Oh jadi marahnya tuh nggak hanya satu hari? Iya. Jadi pas awal karena memang ada keinginan di UGM. nggak bisa mau ke UGM karena mungkin dihalangnya ada alasan tertentu ya, mulai marah. Itu biasa orang marah kan karena. Iya. Nah begitu marahnya terus menerus, besoknya masih marah, Masih. Pada sholat nggak sih tuh pada saat lagi marah? Sholat. Lagi marah itu masih sholat juga ya? Masih sholat. Sholat isya dikerjain selesai Iya, terus tidur. Tapi ada juga sama yang lagi nggak sholat. Ayo waktu itu Oh lagi lagi mens, sekarang lagi haid. Iya. Terus besoknya setelah beberapa hari itu baru ini. Baik lagi. Iya, agak membaik. Loss kontrolnya itu maksud saya loss kontrolnya itu kapan? Yang setelah berapa hari itu? Psikiaternya kapan? Oh psikiaternya kalau kira-kira ini Pak. Oh, maksudnya lost control itu maksudnya kayak udah mulai sadar. Mulai tidak sadar. Oh, mulai tidak sadar. sadarnya. Mulai tidak sadar tuh kayaknya kan debat dulu nih masalah yang UGM itu. Kan debat. debat. Nah, kayaknya tuh setelah 2 jam debat gitu kayak barulah banting-banting barang. Oh gitu. Dan malam itu tuh aku pertama kalinya bener-bener rambutnya botak. Jadi aku motong sendiri sampai malam. Sampai botak. Iya. Tapi nggak licin dong, berarti nggak Iya, rusak iya. gitu ya? Iya, rusak. Maksudnya ada Iya, yang nggak- tumbuh, ada yang iya. kacau gitu ya? Iya. Terus leher berdarah, kaki berdarah. Berusaha untuk melukai diri. Iya melukai diri Pak. Iya kalau ke psikiater pasti langsung dikasih obat depresi. Nah, terus kalau misalnya kalau lagi marah itu Pak, misalnya jam 11 malam, dia maunya ke Bogor. Kita kan takut ya Pak ya, takut kenapa-napa nih. Nah sama. Ini
pada saat kuliah berarti ya? Iya, Maksud saya pas di SMP SMA itu hanya ngelukain diri di situ aja. Terus akhirnya masuk sekarang ke kuliah nih. Pas kuliah gangguan yang dirasakan apa? Pernah mimpi buruk nggak atau Sering. ketindihan? Sering, tapi kan aku nggak bisa ngeliat pertama kalinya Nggak ngeliat-ngeliat goib nggak ya? Iya. Ngerasain goib juga nggak? Ngerasain iya, Oh, itu dia sama semester waktu asrama. Jadi dulu Itu aku ngerasain itu sejak SMP ngerasain? kalau ngerasain ada enggak SMP belum, SMA? juga belum. Pas Oh, kuliah. mulai kuliah, mulai merasakan kayak ada kehadiran Iya. makhluk-makhluk goib. Kayak gimana? di asrama ya sholat ya. Ya, jadi waktu aku dulu pernah asrama, waktu awal-awal asrama, jadi asrama tuh dulu karena covid nggak kosong. Nah baru ada lagi yang tidur di sana tuh angkatan saya. Nah pas kata saya baru tinggal di sana, itu sebulan di sana pernah digangguin. Jadi waktu itu pengen sholat tahajud pagi-pagi, pengen bangun sholat tahajud. Terus jam 4, setengah 4 tuh bangun. Nah pas lagi bangun itu ternyata di depan saya lagi ada pakai putih lagi ngadep kiblat. Saya pikir itu teman sama saya Lagi sholat. ya kan. Terus pas saya lihat ternyata teman saya tuh ada lagi tempat tidur. Jadi saya bilang jadi siapa nih gitu kan. Cuma berdua sekarang. Berdua sama. Dan kita berdua nggak ada yang belum kena putih, makanya di situ bingung. Oh. Terus saya tungguin dia sampai Selesai sholat. enggak, justru dia cuma berdiri, dia nggak rukuk. Nggak selesai sholatnya. Iya, jadi kayak dia ngapain gitu. Tapi ngeliat ada sejadah nggak sih? Enggak ada sejadah. Oh, gitu, nyangkanya antum dia lagi Iya, sholat. aku nyangka Karena dia emang ngadep kiblat atau memang ngadep kiblat. ngadep kiblat. Terus akhirnya untuk gimana? Teguh Iya, apa? terus kenapa tahu ngadep kiblat? Karena kan tidurnya juga ngadep sana kan. Ah. Nah terus pas akhirnya setelah 15 menit nungguin kalau nggak salah, dia nengok aku. Nah, terus Enggak serem, mukanya cuma pucat aja. Terus kayak kenal nggak wajah siapa? enggak, tapi dia belum tua, dia masih muda. Masih sumuran nggak? Lebih tua? Seumuran aku. Sumuran. Iya. Oke. Ada Terus jiwa dari situ, orang. nah semenjak di situ akhirnya memang nggak tahu sugesti apa gimana, memang kayaknya aku sekarang udah bisa ngerasain deh kalau lagi ada sesuatu kayak gitu. Baik, itu ngerasain. Bahkan tadi udah ngeliat, bukan Iya. ngerasain lagi jadinya. Kalau sampai dia nengok mewujudkan itu melihat, berarti sudah sudah berkomunikasi tuh. Artinya sudah melihat sampai nengok, tapi nggak takut ya? Enggak, waktu itu nggak takut. Baik, alhamdulillah. Terus pas itu udah hilang gitu ya? Udah hilang. Paling kayak ngerasainnya karena asrama tuh lorongnya panjang, dia kayak oh ada yang lewat kayak gitu doang. Cuma udah lihat tuh jelas gitu. Oh, setelah itu. Iya, kayak paling berapa kali doang. Nah, kejadian melukis pertama kali katanya tangan dulu. Tangan dulu. Itu kapan? Tahun ini kan kalau asrama tahun lalu. Memang suka ngelukis nggak sih, Mbak? Memang suka ngelukis. Suka ngelukis dari kecil, SMP, Dari SMA? dari SMP udah memang Suka ngelukis, jadi punya papan memang buat Iya. buat ngelukis itu apa Kanvas. namanya? Kanvas ya? Kanvas. Kanvas sama cat-cat semua. Selalu sedia ya, karena suka. selalu sedia. Itu ngelukis pas saat apa biasanya? Karena kan katanya kalau para pelarian depresi tuh bisa Benar. lukis. Ah, Iya. kalau ngelukis bisa bikin relax. Ya, boleh itu. Cuman awal-awalnya nggak pengen melukis kayak gitu. Terus Tapi karena gagal ternyata di tengah-tengah gitu kan lukisan. biasanya ngelukisnya apa? Biasanya paling kan kalau gambar tuh Pemandangan. pemandangan. Pemandangan alam. Iya. Iya. Pernah binatang atau apa? Enggak. Selalu pemandangan alam. Iya, nggak pernah makhluk hidup. Nggak pernah makhluk hidup. Emang sebenarnya sih jangan ya hindari. Nah kayak begini nggak boleh. Ini rumah bukan rumah saya. Kalau rumah sendiri jangan. Ya. Baik. Terus lanjut lagi nih. Ini supaya timelinenya jelas ya. Nah pada saat lagi mau ngelukis itu emang lagi depresi. Iya. Apa? Memang lagi berdepresi. Pelajarannya berat atau gimana? Oh, Kadang itu kayak- Ustaz, misalnya gini, misalnya saya janji nih, kayak kemarin tuh janji ke Bu El, misalnya pingin ikut kajian itu Pak Ustadz ya. Nah, terus nggak taunya ada teman saya datang, kalau udah janji sama dia Pak Ustadz, tuh langsung musuh sama saya. Oh gitu. Nggak ada mau tahu halangannya, nggak mau tahu, yang penting kenapa gagal, kenapa temannya dia ke rumah, gitu. Itu perfeksionis ya. Mm-mm. Itu orang Dari perfeksionis. dulu Pak Ustadz, dari SMP SMA kayak gitu, kalau kita udah janji, kalau Udah janji. misalnya kita bagi hujan nih, Padahal ada ini ya situasional ya sifatnya. Nggak marah tuh peduli. Pak Ustadz, nggak peduli, marah ke saya. Ah, Biasanya nggak nunggu saya, misalnya sampai 2 minggu, 3 minggu gitu tuh. ah.
Baik. Nah, yang saya kembali yang tadi ngelukis tangan itu tuh, pada saat itu depresinya kenapa? Mulai kadang tuh muncul tiba-tiba aja gitu loh. Oh, tiba-tiba kayak stres aja, pusing, kesel. kayak pusing atau apa. Tapi gara-gara bunda ya? Gara-gara bunda juga termasuk gara-gara yang Tapi lagi di Bogor kan? Iya. Oh, lagi Tetap WA-an teman. apa ya? atau enggak masih itu kan waktu itu Masih benar-benar kebawa. iya kebawa dari rumah terus Sekarang dirasa apa? Cerita aja. aku itu tuh Apa? kadang melukis tuh sambil ngerokok Oh. Jadi pelarian Sejak kemarin kapan? Pak, merokok. Merokok? baru pas awal-awal ketik sadar Ini maaf ya saya nanya ya. ya nggak apa Tapi nanti saya harus nasihatin nih. Iya. Antum sudah pakai jilbab nggak? apa Pakai jilbab nggak? Pakai jilbab. dari SMP Dari SMP pakai jilbab. Cuman ngerokok ya? Enggak, ngerokoknya baru kemarin. baru 2 bulan Karena depresi kemarin ini. Oh, Dia tapi kalau orang lagi- tua nggak tahu. Dia kalau lagi negatif gitu langsung rokok. Langsung ngerokok baru 2 bulan ini. Baru sudah depresi kantor ini dok. Pak Ustaz. Kenapa ngerokok? karena Temennya apa ngerasa gimana? kepalanya berisik jadi harus diem Kalau ngerokok diam. iya kadang tuh jadinya di kos tuh suka jidat kepala sendiri atau mukul karena biar dia diem gitu Biar diam. iya karena ngerasa kepalanya penuh kayak berisik gitu Oke. Ya, ini positif gangguan jin tapi seru juga. Sampai- Terus Iya, jadinya tapi boleh tanya makrab nggak jadi Boleh. kan aku ngasih lukisan ke temanku anak udah nggak, ya kembali ke lukisan dulu nih. Pas lukisan tangan itu sadar nggak sih? pas tangan sebenarnya nggak terlalu apa ya Hilang kalau- kesadaran nggak? nggak terlalu Tapi kalau tiba-tiba kok kayaknya tangan gitu. iya ya? kok kayak tangan kok kayak jadi malah merah kayak mau kayak mau bunuh diri gitu kan akan Coba kasih lihat lagi, kasih lihat ke sini. yang Betul. tangan Itu berapa lama ngelukisnya? udah lama 2 jam kan 2 jam. itu udah jadi Itu berarti sadarnya antara 50% ya? iya Nggak hilang iya. kesadaran ya? yang hilang kesadaran banget tuh yang perempuan wajah. Yang tangan dulu. bentar yang tangan tuh kayak gini Tangan. ngerokoknya pas udah 2 bulan ini Pak Ustaz. Dari tangan. Jadi bentuknya kayak gini. Jadi seperti tangan bunuh diri ya? Ya, ini emang tangan bunuh diri sih. Kayaknya darah-darah semua kelihatannya. iya Jadi ini bikinnya antara 50%. iya Dan sebenarnya tidak pernah bikin binatang ataupun Makhluk makhluk hidup. hidup. Hanya Nggak bikin pemandangan, pohon gitu aja ya. Iya. Baik. Nah, tadi terus abis kisah ini baru masuk ke matrep tadi ya? apa makrab Matrap ya? makrab Makrab, malam keakraban. Nah. Baik, malam Nah, pas keakraban. makrab itu kan yang tadi bilang kalau apa gemeteran sebadan-badan terus ngerasa kepala bersih. Ah, Terus akhirnya pas nelpon bunda kan, tapi teleponnya itu waktu itu di toilet, di dalam toilet kalau pas saya berisik gini gitu. Terus akhirnya bunda bilang kayak pegang kepalanya terus bunda bacain ayat kursi gitu-gitu dari telepon. Nah, entah kenapa pas dibacanya malah makin nangis, malah kayak makin dicekrem kepalanya kan. Terus pas udah agak membaik, itu kan sekitar 30 menitan baru keluar. Terus itu langsung sholat isya, langsung baca Quran kan di villa itu. baik. Terus pas pulangnya udah selesai. Itu kan ke makrab itu sekitar tanggal 24-25 Juni. Nah 3 harinya 24-25 besokannya lukis tangan, 2 hari kemudian melukis muka kan, melukis wajah. Nah, pas makrab itu kesurupan nggak? Enggak, Nggak, cuman kerasa berisik aja. iya rasa berisik. Cuman nggak selesai ya? Iya. Hanya berusaha untuk dialihkan aja. Nah, Baik, terus akhirnya ngelukis wajah itu lagi depresi juga. iya. Depresinya boleh tau apa? Berantem sama Enggak. Itu udah lewat. Udah lewat. Itu karena memang tiba-tiba aja karena Teringat sesuatu. kok kayaknya Atau patah hati pusing nggak? lagi. Patah hati enggak. Enggak. Kok tiba-tiba kayak pusing lagi gitu. Terus akhirnya itu kayaknya aku lupa aku merokok apa enggak pas lagi ngelukis itu. Jadi kalau Tapi kayak ya memang bengong aja gitu Bengong. jadi ngelukis entah ngerokok apa enggak, cuma lagi ngelukis Iya. bengong aja. Terus selalu sendirian ya? selalu sendirian kalau di dalam. Itu hilang kesadaran. Nah itu dia, aku tuh nggak tahu itu hilang kesadaran banget kenapa. Jadi udah kayak gitu. Ya udah deh. Kucing masuk. Jadi kayak Nggak takut gitu. kan? Enggak. Semua. Nah, coba yang wajah tadi. Ini berapa lama kalau ini? Nggak lama juga kok, cuman kayaknya ngelukis wajah ini lupa. 28 tadi. Enggak maksudnya Berapa lupa, lamanya?
Oh, Gak terlalu lama. Oh, kan tadinya mau kan tadi katanya mau ngelukis tapi gagal di tengah-tengah kan. Itu lukisnya lagi malam, masih sadar. Ini guys, wajah ini cewek malam. yang enggak ngelukis perempuan ini baru pas paginya. Paginya? Pagi nggak ada kuliah tuh? Nggak ada, memang udah libur. Cuman karena masih ada kegiatan di kampus, Jadi masih ngekos di... masih di kos. Terus kata teman, kan aku kirim lukisan ini ke teman. Nah, lukisannya kayak gini nih. Ini sepertinya nggak sadar ya, karena kan nggak pernah bikin makhluk hidup kan. Cuman nggak tahu lagi berapa lamanya. Enggak tahu. Cuman dia pagi di ininya. Kalau nanti saya izin post di YouTube boleh nggak? Boleh, kenapa? Teman-teman ada yang tahu nggak nih? Ada yang kenal nggak anak IPB? Barangkali kasus bunuh diri atau apa? Tapi bukan roh ya. Roh itu nggak bisa gentayangan. Itu paling jin korinnya atau jin yang saking sayangnya sama manusia tersebut, akhirnya dia mengaplikasikan seperti wanita yang sedang bunuh diri. Tapi akhirnya ini kirim ke teman. Kirim ke teman. Temanku tuh bisa ngeliat. Oh, bisa indigo bisa ngelihat jin. Iya bisa. Nah ya, dia gimana tuh ngomongnya? Terus dia bilang gini, oh sebenarnya waktu pas di makrab dia udah ngeliat kalau si perempuan ini udah ada di badan aku. Oh, udah nempel. Udah nempel. Menurut indigo. Menurut dia, indigo ya. Baik. Terus katanya itu megangin kepala. Dia Baik. selalu megangin kepala aku. Kepala, baik. Terus Gantungannya di sini katanya. katanya gelantungannya di sini. Nah terus jadi kayak dia megang kepala satunya di sini gitu katanya. Kayak di film horor ya. Terus kata dia juga kalau dia itu kan temen tuh katanya dia bisa bantu buat jangan di aku gitu, jangan nempel di aku. Tapi katanya nggak bisa drink, dia katanya makin suka katanya gitu. Kenapa suka? Makin suka, iya. Karena katanya ada orang yang nempelin sesuatu di badan aku. Aku nggak tahu itu tuh benar apa enggak. Oke, juga kayak pendapat itu ya, untuk cerita aja ya. Terus saya jelasin akhirnya dulu. dia cerita lagi kalau sebenarnya gak cuma dia yang di aku. Kata itu ada yang anak kecil 4 katanya, 4 orang. Anaknya 4 orang. Maksudnya ada anak kecil 4 orang di badan aku katanya, tapi dia nggak menetap di badan aku, dia kayak suka di sekeliling. Ini suaranya lagi berisik banget lagi. Oke. Ada 4 orang, cuman yang wanita itu yang paling nempel ya? Iya, dia yang paling nempel. Farhan, ada mic wireless di laci tab, bawa turun dong. Hari libur soalnya jadi ramai. Iya. Ini buat pembelajaran aja ya, kalau boleh di YouTube. Soalnya jarang sih yang boleh saya rekam terus posting di YouTube tuh jarang. Oh, Tapi kebetulan. kalau boleh, Konten juga. kalau boleh sih bagus ya. Baik. Terus kan kita ada yang anak kecil, tapi dia nggak terlalu nempel. Tapi dia suka ya masih suka kabur-kaburan, tapi tetap ke aku katanya. Terus satu lagi katanya ada wujud yang gitu serba panjang anggota badannya, kayak tangannya panjang, kakinya panjang, terus dia juga suka nempel di badan aku. Nah pas dia ngomong itu, aku juga ngerasa kalau kok kayak langsung kepalanya langsung berat ya, langsung kayak ada yang ngerasa ada yang Ketika cengkeram. dia cerita Iya, gitu. Oke. kayak kok ada yang cengkeram gitu. Tapi kayak ya udah, habis itu udah, terus akhirnya dia cerita lagi kalau kayaknya ini Drin, ini kayaknya dari Padang deh, ke bawahnya dari Padang gitu. Aku nggak tahu kan itu dari Padang pas kapan, terus dia bilang nggak bisa mastiin tapi kayaknya udah lama dengan gitu. Ya, oke. Terus ke psikiater terakhir. Psikiater terakhir yang itu tadi bilang kan aku bilang Kasih lukisannya 2 itu, kasih dua lihat. lukisan itu. Terus psikiaternya ngomong apa? Kan kenapa kamu ngomong ini, nggak tahu Pak. Kalau yang tangan kan aku bilang kalau ini nggak terlalu sadar banget, tapi saya bilangnya tuh kan ini yang ada di kepala saya Pak, saya gitu aja ngomongnya. Bapak ya psikiaternya? Iya bapak. Terus yang kedua yang pas cewek itu pas ditulisin dia ngomong gini, kok warnanya merah gitu, kayak lagi marah. Saya nggak tahu Pak, saya nggak tahu apa-apaan, saya ngomong gitu. Terus habis itu bapaknya ngomong, kenapa kok matanya kayak bolong gitu, nggak tahu, pokoknya saya tuh ngomong nggak tahu terus. Tadi suruh ngambil apa? Wireless mic yang bentuknya kotak kecil di tempat tab. Paten. Merek Cina itu, nggak ada mereknya jadi. Terus nggak tahu Pak, saya nggak bisa jawab pertanyaan psikiater itu kenapanya. Saya kira
dia nggak butuh waktu lama buat ngomong, kayaknya kamu udah bukan ke terapi deh, kayaknya kamu harus ke bukan psikolog. bidangnya. Iya, dia bilang harus ke psikolog, ke psikoterapi dia bilang. Nah terus tadinya mau dirujuk ke Bogor, rumah sakit di Bogor, rumah sakit salah satu rumah sakit lain. Cuman saya bilang Kak, kayaknya saya liburan banyakan di rumah, boleh nggak di UI aja, saya ngomong. Oh boleh, lebih bagus, dia ngomong. Karena dia bikin surat rujuk buat ke UI psikoterapi. Karena dia Sempat kesana kan? Belum. Nah, terus langsung ke Mahfud ya Iya. kemarin. Saya curhat ke kakaknya Mahfud. Iya, karena tidak bisa pakai obat kalau itu. Berarti masalahnya bukan di depresi. Jadi memang ada gangguan itu, ada yang depresi, psikotik ya. Tapi ada gangguan yang memang gangguan jin. Nah, baik. Baik, sekarang saya ingin menjelaskan yang tadi ya. Ini udah selesai belum ceritanya? Ada yang mau cerita lagi nggak? udah sih. Tapi Udah. kayaknya kalau nanti Ini kalau mau nanti nambahin? tiba-tiba dipotong nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau tiba-tiba mau cerita lagi ya. Tiba-tiba kayak ada yang keinget. Oke, ingat, boleh. Ya, Jangan pipis ya, Cing. pokoknya dia itu gini Pak Ustadz. Pokoknya dia tuh nggak boleh disanggah, nggak boleh gimana ya, langsung emosi kalau cepat terus. Bisa tahan, nggak negur-negur kami gitu Pak Ustadz. Ya, baik. Semprot aja. Udah keluar. Kasihan. Jadi kan baru pertama kali ketemu dia, maka saya harus menjelaskan nih tentang ruqyah. Jadi mukadimah ruqyah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu alaihi wasallam. Baik, ruqyah itu ya benar. Ruqyah itu terbagi menjadi dua, ada yang syirik, ada yang syar'i ya. Nah, ruqyah syirik, ruqyah yang memakai bantuan jin, pakai jimat, pakai pusaka, bisa melihat gaib, bisa menerawang. Jadi kalau baru datang, ustadznya udah langsung bilang, oh ini ada gangguan jinnya di. Nah itu berarti tanpa bertanya ya, berarti ustadznya itu bukan peruqyah syar'i, berarti dia ruqyahnya syirkiyah, walaupun dia pakai gamis atau pakai bacaan Quran. Jadi ruqyah syirik itu ada dua juga, ada yang ilmu hitam, ada yang ilmu putih. Kalau ilmu hitam udah dukun tuh, biasanya pakai ki belakang depan nama. Tapi kalau dipanggilnya kiai, pak haji, pakaiannya jubah, pakai peci, jemaahnya banyak, tapi pakai bacaan Quran juga, tapi bisa nerawang, lihat jin, maka itu ilmu putih. Termasuk tergolongnya masih syirik, nggak boleh. Biasanya masih dibantu oleh jin. Karena dari 4 mazhab ya, termasuk Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya menolak adanya orang yang bisa melihat jin, melihat gaib. Jadi ditolak, nggak boleh gitu. Maka orang-orang yang bisa melihat jin kasihan, bukan kelebihan, tapi itu merupakan gangguan jin yang bahaya. Nah, kalau peruqyah syar'i, sebagaimana kami para peruqyah syar'i, kami tidak bisa melihat jin, kami tidak bisa melihat jin. Nggak bisa. Ada yang dirasa sekarang? Berat, iya biasanya begitu, karena sedang ceramah. Tahan dulu ya, apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Soal jin, kalian semua duduk ya. Jadi saya tidak bisa melihat jin, tapi jinnya bisa melihat saya, bisa mendengar. Maka bangsa jin semua yang ngikutinnya Mbak siapa? Mbak ya. Duduk diam, jangan ganggu ya. Dengerin dulu, nanti habis ini keluar. Jadi jin-jin itu bisa berbentuk macam-macam ya. Seperti yang tadi Mbak ceritain, seperti tadi lukisan itu ya. Atau mungkin mereka bisa mengaplikasikannya, mewujudkannya sebagai orang yang baru saja meninggal di berbagai tempat. Ada yang misalnya meninggal gantung diri, atau meninggalnya meracun diri, atau patah hati, kan banyak tuh sekarang yang kayak gitu ya, depresi meninggal. Terus setelah meninggal itu di tempat itu atau di dekat dari tempat itu tiba-tiba ada kejadian-kejadian yang menyerupai. Maka hal seperti itu bukan roh, tapi jin yang dia mengaplikasikan dirinya seakan-akan mewakili orang yang meninggal itu gitu ya. Nah, jin itu bisa menyerupai apa saja sesuai dengan imajinasi orang yang sedang diganggunya. Dia bisa berbentuk buto hijau apabila
sering lihatnya buto hijau atau dengar cerita buto hijau atau takutnya buto hijau. Bisa berupa anak kecil, bisa berupa macam-macam sesuai dengan imajinasi orang yang diganggu. Nah, saya yakin nih imajinasinya terlalu banyak nih. Suka nonton atau suka ya? Film horor, suka. Suka nonton film horor. Iya. Nah, terus apa lagi? Dia konten kreator kan? Dengerin dari cerita horor lewat apa? Spotify. Kreator ya? Iya, kebetulan aku juga konten kreator gitu. Konten kreator. Iya. Konten kreator di YouTube. Di TikTok, Di TikTok Instagram. tentang apa? Tentang horor juga. Enggak, tapi karena termasuk kerjaan di bimbel gitu. Apa Jadi tuh? kayak tentang pendidikan aja. Oh, pendidikan. Nggak ada yang horor-horornya nggak ada? Nggak. Oh, nggak apa-apa. Bagus, lanjutin aja konten kreatornya. Hmm. Jadi kalau konten kreatornya itu hal yang positif, Bimba. Bimbel. Oh, bimbel. Ya nggak apa-apa, lanjutin, itu bagus. Cuman kalau terkait tadi ya imajinasi horor-horor itu sebaiknya dihindari. Jadi yang tadi diceritakan ada apa? Lukisan tadi, terus kakinya kemari, kepalanya mencengkram. Itu kan seperti di film-film horor kan? Nah, kenapa kok ada kejadian seperti itu? Benar nggak sih kejadian itu gitu ya? Nah, kalau secara realnya hanya Allah yang tahu. Cuman kemungkinan jin itu mengganggu, mencengkeram kepala kita, itu kemungkinan saja terjadi. Cuma bentuk dari yang tadi dilukis, bentuk yang tadi wanita yang sudah makhluk-makhluk yang panjang segala macam. Ini kalau yang dilihat oleh indigo, kan tadi temannya indigo, maka bentuk-bentuk itu sebenarnya hanya jinnya ingin dilihat seperti itu. Gitu, tapi bentuk aslinya kita nggak tahu seperti apa. Nah, jinnya pengen dilihat sama indigonya seperti itu. Kalau ternyata indigonya nggak bisa ngusir nih, ternyata dia termasuk orang yang bisa ngusir atau mindahin gitu ya, ternyata nggak bisa. Ini ada kemungkinan jinnya dia yang di indigo itu levelnya seimbang atau levelnya di bawahnya, sehingga dia nggak punya kuasa gitu terhadap jin yang mengganggu Mbak. Tapi kalau jinnya lebih tinggi, maka dia bisa gitu. Diam, jangan berisik. Kan udah kasih makan tadi banyak. Lagi hamil ya, lapar terus. Kucingnya nih. Iya. Saya di rumah juga banyak Pak. Dari kecil, dari pas lahir kan di situ saya namain bebek. Dari kecil. Terus ternyata yang lain udah pada pergi. Saya tinggal di dalam nggak. Yang lain udah pada pergi, tinggal satu ini doang nih. Suruh datang terus, ya udah kasih makan terus. Sampai sekarang gede. Dia sekarang ini tuh perutnya gendut tuh. Saya kira kenyang, ternyata kayaknya hamil ini. Iya. Nah, jadi hal-hal seperti ini harus kita pahami sesuai pandangan syariat Islam ya. Jadi pandangan syariat Islam Mbak diganggu. Lalu diganggunya sekarang saya bertanya lagi nih untuk menambah informasi. Karena kalau kelihatan dari kisah tadi kan Mbak nggak pernah belajar ilmu-ilmu, nggak pernah. Terus hipnoterapi atau apa nggak pernah. Pengisian buka aura atau yang lainnya nggak pernah. Buka aura. Enggak pernah. Energi, pengisian energi nggak pernah ya. Nah, kalau yang kayak gitu-gitu nggak pernah, maka ada kemungkinan, ini mohon maaf ya, dari keturunan ke atas orang tua. Maka saya mau bertanya nih Bu ya, Ibu sama suami atau dari orang tua ke atas, ada nggak yang punya jimat pusaka atau ada indikasi punya kelebihan-kelebihan yang berupa tadi goib-goib gitu. Nah, di situ benar berarti nasab. Jadi salah satu ciri jin nasab itu dia bersembunyinya di pinggang sama tulang ekor. Jadi bukan di kepala sebenarnya, tapi tulang ekor. Yang di kepala ini biasanya yang nempel, yang baru saja nempel karena suka sama yang di pinggang. Berisik ikut ngomong. Kayaknya nggak ada Pak Ustaz. Nah, ikut masuk gak? Nih, masuk ke sini. Nih, kucing yang berisik banget dari tadi. Nggak ada Pak Ustaz. Hah? Nggak ada. Sama masnya aja. Nggak ada Pak Ustaz. Nggak ada. Nggak ada. Ingat-ingat deh. Ada Kayaknya nggak? nggak ada. Kalau nggak ada, berarti kemungkinan tidak diketahui. Bisa-bisa dari leluhur ke atas yang tidak diketahui. Karena cirinya itu sakit di pinggang, baru diomongin langsung sakit di pinggang sampai sini tulang ekor. Iya. Biasanya itu ciri-ciri dari jin keturunan, jin nasab. Tapi dulu nenek pernah disusuk. Nenek pernah ngomong? Dulu nenek
Dulu nenek waktu muda pernah disusuk. Pakai Karena pakai susu. susuk. Oh, pakai susuk. Nah, itu. Berarti dari situ bisa. Tapi susuknya dikasih orang gitu. Susuknya dimasukin ke dalam kan? Iya. Diambil kasih orang. Enggak, susuk tuh kayak kami kan nggak tahu juga ya Pak Ustadz. Ibu saya tuh mama meninggal tuh, tapi dia tuh nggak pernah sama sekali cerita ke kami dia pakai susu, nggak pernah. Ceritanya ke saudara ada tuh yang suka main di rumah gitu Pak Ustadz. Aku pakai susu waktu muda udah gitu. Tapi bukan buat dilihat orang cakep, buat suami kan bapak saya istrinya 2. Jadi biar dia suaminya lebih milih dia gitu. Oke. Terus saya pas pulang ke Padang saya tanyain, ibu punya susuk ya? Enggak ada. Tapi dia mulai pikun Pak Ustadz. Soalnya meninggalnya umur 90 kemarin tuh. Baru Sampai setahun punggung ya. ya? Ya, Dari dari tulang 90 ekor sampai ke punggung. Terus di sini jalannya. akhirnya Jangan bikin sakit, Jen. kakak saya katanya, oh ya udah biarin aja lah. Tapi kalau menurut saya nggak bisa dibiarin, soalnya kan takutnya dia nggak terima gitu ya Bu Ustadz ya, karena ada ternyata saya tanya ke teman, ada yang bisa ngambil susu nggak? Ternyata ada. Oh gitu. Bukan ke Rukiah ya berarti ya? Bukan. Saya nggak tahu di tempat saya tuh nggak ada yang bukan. Setahu saya di kampung saya tuh nggak ada pusat. Terus akhirnya diambil. Nah, habis itu saya ke rumah bapak itu, bapak saya bohong dulu. Saya bilang ke ibu saya, Pak bisa nggak itu ke Ambil rumah susu. kata orang bapak bisa itu susu. Ini di Padang Ibu ya? Kadang terus dia bilang baru setahun yang lalu Pak Ustadz. Baru setahun yang lalu. Terus akhirnya? Terus katanya diminta tarif tuh Pak Ustadz. Tarifnya sekian. Oke, terus? Terus udah cerita-cerita, nggak taunya dia masih paman dari teman saya. Kayaknya, oh kamu temannya ini gitu. Karena ke rumah tuh Pak Ustadz, jauh juga sih rumahnya dari rumah saya. Terus pas datang, diambil dong kalau Pak Ustadz. Iya. Diambil kalau tuh dipukulin, suruh saya mukul dia nggak mau juga, langsung dia nyuruh saya. Ada yang diulek, ada yang di ibu saya tuh, katanya banyak, ada 5. Di sini keluar. Bentuknya apa ya? Ibu ngeliat keluarnya? Emas. Tapi ngeliat Ibu keluarnya? Tapi keluar dari kulit gitu lihat? Dari keluar yang dihalusin. Itu bisa aja main sulap kalau kayak gitu. Oh gitu. Bisa main sulap, bisa jadi bener nggak tahu ya. Tapi anggaplah benar nih. Terus udah selesai? Di sini ada 4. Sakit banget nggak? Lumayan. Bismillah. Ayo Jen, jangan bikin sakit. Bismillah, silakan melemah mengecil. Habis ini baru ikatannya diputus baru keluar baik-baik. Terus? Nah di situ nggak lama, habis di itu berapa bulan ya ibu saya meninggal. Iya biasanya gitu. Jadi terkadang yang bikin berat itu, saya sering banget tuh ngerasa kayak gitu. Kalau udah berusia bahkan sakit-sakitan, akhirnya setelah dihilangkan baru. Tapi mestinya sih ke Rukiah ya, cuma mungkin belum tahu ya. Iya. Kalau kayak gitu-gitu tuh biasanya bisa tipuan, satu atau kedua ya tetap akhirnya kita salah. Nanti gue bertobat ya, sholat tobat nasuha 2 rakaat ya. Karena itu termasuk datang ke dukun tuh. Termasuk minta kepada kahin, minta pertolongan kepada dukun. Jadi nggak boleh hukumnya. 40 malam sholatnya ditolak sama Allah. Bertobat minta ampun sama Allah ya. Nggak boleh. Nah, jadi ada beberapa hal yang memang harus saya jelaskan di sini ya. Saya ini nggak mau balik sih. Ini masih sakit. Oke. Ya udah kalau jemput. Gak bisa diajak kompromi nih Jin nih. Mesti ada yang diomongin dulu padahal Tadi Jin. kiri, sekarang kanan. Kanan. Ini punggung. Mbak, kalau saya nanya ke Mbak nih, bismillah. Jin, mic dulu. Saya harus ada yang diomongin dulu ke Mbaknya ini. Jin, atau nggak keluar sekarang? Keluar kanan lewat pori-pori. Ukhraz ya Allah. Ya Mas Rojin, keluar sekarang. Keluar, tinggalkan Mbak ini. Takut kalian kepada Allah. Ukhraz ya Allah. Yang dirasa apa sekarang? Oke. Udah enak kan? Kaki kiri masih.
Masih, tapi nggak tahu sakit ya? Sekarang masih sakit. Yang kanan maksudnya yang kanan udah nggak sakit. Nggak sakit. Jadi, ya dia sekitar itu nasab. Jadi saya butuh jelasin dulu supaya nanti keluarnya selesai, benar-benar selesai. Karena kenapa? Karena jin nasab itu dia ikut karena ada yang disukai dari diri Mbak. Ada yang dia sukai. Tahu apa? Apa? Tadi sekalian tahu. Enggak. Enggak. Enggak maksudnya tahu kalau emang ada yang disukain, kalau itu tahu. Sebenarnya kalau yang disukain apa nggak tahu. Nah, yang disukai itu biasanya ada salah satu kebiasaan. Tapi kebiasaan nggak bagus ya. Kebiasaan atau sifat. Kebiasaan atau sifat. Kita kan dalam hidup ini belajar ya di puber itu memahami sifatnya, memahami sifat kita, memperbaiki, memahami antara baik dan buruk, ya kan? Kan udah dewasa nih, jadi masih tahu. Nah, kadang kan kita sudah tahu di posisi Mbak udah posisi dewasa, dimana posisi dewasa 1 tahun lagi lulus ya, terus insya Allah bekerja dan menikah kan gitu, punya anak, sehingga nanti mulai memahami. Nah, di posisi kita mau posisi saya masih belajar ini. Kayak gimana sih? Si jinnya nih bener-bener deh, padahal penting nih. Kayak kalau gitu diruqyah dulu deh, keluarin dulu deh. Ya selesai. Coba Ustaz, yang foto di kosan itu yang mau tangan itu dia harus dibakar nggak Ustaz? Mestinya dihilangkan sih ya. Nanti aku bakar aja bareng temen aku lagi. Diruqyah dulu ya Mas. Diruqyah dulu supaya Mbak di sini Mbak. Diruqyah dulu. Bantu tugas ya. Ini sini. Iya, ini Terus duduk. Enggak, ini aja. Kelihatan nggak saya? Kelihatan. Istighfar aja. Istighfar. Nanti kalau pengen batuk, bentar dibuka maskernya ya. Karena kalau nggak dibuka nggak ini. Nggak keluar. Ya. Buka aja maskernya Ustaz. Nanti di blur kok bisa di video ya. Saya udah tahu cara ngambilnya. Istighfar, minta ampun sama Allah ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Jadi pegang ini sama ini. Bismillah. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghfir asli isyani kulla wa litakini bina nafsi. Ya Allah mohon keridhaanmu, ampunilah dosa-dosa beliau ini ya Allah. Ampunilah dosa-dosa beliau ini ya Allah. Ampunilah seluruh dosa-dosanya ya Allah. Ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah. Tangan kanan tempel di dada. Ya Allah ampuni beliau ya Allah. Ampuni dosa-dosa beliau dari semenjak akhir balik hingga saat ini ya Allah. Bersihkan jiwanya beliau ya Allah. Bersihkan jiwanya beliau ya Allah. Ya Allah, ya muqallibal qulub sabis qalbi ala dini. Ya Allah, Engkau yang bolak-balik hati setiap manusia. Tetapkanlah hati beliau ya Allah senantiasa lurus jalan agamamu Islam, mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Ya Allah, karyakan cahaya di hatinya beliau ya Allah. Cahaya di darah, di tulang miladinya, cahaya di lisannya, cahaya di depan, di belakang, kanan, kiri, atas, bawahnya ya Allah. Karuniakanlah cahaya ya Allah, cahaya hidayah inayah Islam ya Allah. Dan karuniakan cahaya juga kepada seluruh bangsa jin yang saat ini mengikuti beliau, jin asal atau jin manapun. Karuniakan cahaya Islam ya Allah kepada mereka semua ya Allah. Sehingga mereka dapat mengikuti Minta ini kan? Silakan keluar semua dengan mudah dan membaca syahadat, ikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Insya Allah saya doakan ada yang membimbing kalian ya dari bangsa kalian sendiri dengan izin Allah. Ya Allah karuniakan cahaya hidayah inayah Islam kepada beliau, keluarganya dan seluruh jin yang terkait dengan beliau ini ya Allah. Yang terkait entah dari Padang, entah dari tempat universitasnya kuliahnya ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Keluar semuanya. Silakan keluar. Keluar ya Mas Rojin, keluar semuanya.
dari jin yang ada di lukisan, yang berupa wanita, dari jin yang berupa anak-anak, dari jin yang tadi dibicarakan, kalian berbentuk serba panjang anggota tubuh kalian, keluar semuanya. Kalian bikin sakit di area pinggang, di tulang ekor, di punggung. Keluar dengan mudah sekarang. Bismillah, insyaallah kalian melemah, mengecil dengan izin Allah. Semakin kalian bikin sakit, semakin kalian melemah dan mengecil dan tidak ada kekuatan lagi dengan izin Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami ini milikmu ya Allah, kami akan kembali kepadamu. Kekuatan yang kalian miliki itu milik Allah. Bismillah, insyaallah saat ini diambil oleh Allah. Dan kalian menjadi jin yang lemah dan tidak punya kekuatan apa-apa. Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Saya ambil ini dulu. Semoga biar kita lihat ya. Tapi soalnya kalau langsung sentuh nggak boleh ya. Nah, gitu biar tetap. Bismillah. Sini sakit. Kan mulutnya masih sakit. Keluar semuanya. Akhraj ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya Allah, putuskan ikat. Bara'atun minallahi wa rasulihi ladzina hadu minal musyrikin. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar semuanya. Ikatannya semua terlepas yang dalam tubuh ini insyaallah. Semakin bikin sakit, semakin hancur diri kalian dengan izin Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullah alladhi rabbil arsyil azim an yashfiya. 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 Allah. Allah. Sini ya. Agak sedikit. Sini biar sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi yadurru ma'a ismihi syai'un fil 'ardi wa la fis sama'i wa huwas samii'ul 'aliim. Keluar semuanya sekarang. Keluar lewat pori-pori, keluar dari segala arah. Atau silakan kumpul di mulut, keluar semua lewat mulut. Ya masalah jin. Kumpul semua di mulut, keluar lewat batuk, muntah, sendawa. Akhraj ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Keluar semuanya. Bismillah, insyaallah kalian mudah ketarik keluar. Keluar semuanya. Akhraj ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Allah. Tapi ini belum selesai ya, udah enak loh.
udah agak enakan. Udah enakan ya? Tapi belum selesai. Ya, silakan duduk dulu. Ada yang harus saya sampaikan lagi soalnya. Ya. 44 menit ya Pak. Ini penting saya harus sampaikan ya Pak, terkait kaitannya ini untuk kesembuhan, kan kita pengen sembuh ya. Ini di